Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba Allah semangatkan. Bantu komen di kolom komentar jika apa yang nanti saya analisa itu salah. Terutama hari ini ternyata semakin memanas sepertinya perang isu antara kubu koalisi pemerintahan versi Pak Ganjar dengan kubu koalisi Pak Prabowo Subianto. Saya menganalisa begini, pertama ternyata kalau dilihat-lihat ya setiap calon presiden yang memiliki elektabilitas yang tinggi itu selalu ada isu keburukan yang diangkat atau juga selalu ada upaya untuk seolah-olah ya saya melihatnya bahwa itu merupakan upaya untuk mencegah dirinya tidak lolos sebagai kandidat calon presiden 2024 atau juga sebagai upaya untuk menurunkan citranya menjadi buruk sehingga elektabilitasnya turun. Satu contoh misal saya ketika lihat elektabilitas Anies yang trennya ketika 2022 ya, trennya itu konsisten mengalami kenaikan sebelum turun seperti sekarang ya. Ketika Anies konsisten mengalami kenaikan itu ada beberapa kasus yang selalu diungkit oleh sekelompok orang kemudian disebar ke media sosial, seperti misal terkait dengan kasus korupsi ketika Anies ini ya, Anies isu yang diangkat nih dulu korupsi Formula E itu sangat gencar ketika Anies mengalami elektabilitas yang memang naik sedikit tapi konsisten naik gitu, jadi nanjak gitu. Memang tidak menyalip Ganjar Pranowo, tidak sempat posisi pertama, tapi dianggap membahayakan elektabilitasnya terus naik. Sehingga pada Anies posisi tersebut itu kasus yang diangkat pertama itu Formula E diisukan atau dikabarkan, saya tidak tahu ya itu isu benar atau salah. Tapi yang jelas sampai sekarang kan belum ada pembuktian bahwa Anies terbukti ikut terlibat dalam kasus Formula E. Tapi walau alam jika Anies kembali mengalami kenaikan elektabilitas gitu. Yang jelas kasus kasus isu terkait dengan kasus Anies terlibat dengan korupsi EKTP korupsi Formula E itu hari ini sudah sedikit agak meredup. Yang kedua, kasus yang diangkat itu adalah Sodetan Ciliwung. Nah, Oktober itu Anies tuh selesai masa jabatan sebagai gubernur, kemudian diganti oleh PJ Gubernur PJ Heru ya. Pak Heru itu langsung kemudian dengan Pak Basuki Menteri PUPR bukan mengatasi banjir dengan salah satunya adalah perihal dengan Sodetan Ciliwung. Kemudian yang ketiga, ketika Anies Baswedan mengalami kenaikan itu, kalau masalah sebetulnya awal-awal 2022 sudah diangkat terkait dengan Bapak Identitas lah, kemudian juga pro radikal, kemudian juga anti toleransi dan lain sebagainya, itu sudah lewat masa itu. Tapi semakin ke sini itu rekam jejak kinerja Anies yang dipandang buruk dipandang buruk kemudian diangkat. Nah, termasuk juga gangguan terhadap partai politik yang mengusungnya. Nasdem misalnya, berkali-kali Nasdem dihantam bertubi-tubi dengan kasus korupsi, kemudian juga kasus yang di itu banyak lah ya kasus partai yang terlibat dengan kasus PKS juga sama, banyak kader PKS
banyak kader PKS. Ada isu, bukan ada isu, ada kasus kader PKS yang diangkat, yang apa, kekerasan itu. Kemudian juga Demokrat diganggu, diganggu, berarti ini kesimpulannya bukan per partai tapi partai koalisi. Koalisi te- eh, apa tersandung kasus hukum gitu. Kemudian turunlah elektabilitas Anies. Tinggal di awal tahun 2023 itu giliran Ganjar Pranowo. Nah, sekarang saya tulis terkait dengan kasus-kasus Ganjar Pranowo yang diangkat di media ya. B. Ganjar Pranowo. Mungkin ini yang Anies itu masih banyak ya teman-teman. Saya ini yang ingat yang ada di memori saya yang apa momentum-momentum besar lah ya, bukan perkara besar tapi pemberitaan-pemberitaan yang cukup lama headline-nya gitu. Ganjar awal masuklah di 2023 itu giliran Partai PD Perjuangan yang di giliran Ganjar Pranowo dari kader PD Perjuangan yang dipandang memiliki potensi besar untuk dideklarasikan oleh Partai PD Perjuangan sebagai bakal calon presiden 2024 gitu. Kasus yang paling awal itu terkait dengan kasus korupsi EKTP. Korupsi EKTP, di mana keterlibatan kasus sebelumnya yang telah diungkap itu adalah Setia Novanto, kemudian juga ada saksi dari Nazarudin dari Partai Demokrat kalau tidak salah, saya lihat video-videonya. Kemudian tersangka-tersangka lain, dan ada pencatutan atau penyebutan di persidangan itu ada nama Ganjar Pranowo, dan sebetulnya sudah berkali-kali digoreng isu Ganjar Pranowo itu namun bahwa Ganjar Pranowo terlibat dengan kasus korupsi KTP dan tidak terbukti sampai hari ini. Bahkan ada rekaman ketika Nazarudin memberikan keterangan di tahun 2017 tapi di tahun 2019 entah 18 justru beliau lupa. Harusnya kan kalau tragedi itu terjadi harusnya tidak lupa, tapi kalau ngarang mungkin saja bisa jadi lupa gitu. Jadi sampai hari ini kasus korupsi EKTP udah lewat lah, dianggap sama seperti Anies, sepertinya berpotensi bersih dari kasus korupsi tersebut. Kemudian naik juga kasus Wadas ya, Wadas. Nah, kasus Wadas ini saya kurang begitu paham. Yang jelas kalau tidak salah saya pernah melihat pemberitaannya, Wadas itu ada satu lahan di mana di lahan di Wadas tersebut ingin dibangun satu pabrik semen kalau nggak salah. Kemudian bentrok antara masyarakat yang menolak untuk di pembebasan lahan dengan aparat gitu. Nah, itu kasus Wadas diangkat. Lewat lah ya udah kasus yang itu. Kemudian juga masuk terkait dengan ucapan Ganjar itu terkait video porno. Kasus video porno itu diangkat juga oleh oleh sebagian kalangan yang menurut saya ada di balik itu satu mungkin ada kebencian, kemudian juga ada upaya untuk dimanfaatkan ya, ada orang yang berselancar gitu. Jadi kasus ini diangkat dan cukup efektif pada awal 2023. Nah, disambung dengan tragedi penolakan timnas U20 Israel. Nah, ini penolakan timnas U20 Israel. Nah, ini merupakan titik mula Ganjar Pranowo elektabilitasnya turun menurut saya ya. Kalau Anies itu tadi yang lebih lebih saya ingat itu ketika Anies Baswedan itu dihantam oleh kasus yang terjadi kepada partai pengusungnya, kemudian juga disalib oleh elektabilitas pemerintahan yang mengalami angka kepuasan yang tinggi gitu.
Jadi ketika kubu oposisi mendeklarasikan perubahan, kemudian tersandung kasus, kan kita jadi masyarakat jadi mempertanyakan ngarubah kumaha wong nu ngarubah nage terkena kasus kurang lebih gitu. Tambah kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap harus dirubah ternyata puasnya lebih tinggi gitu. Nah, Anies turun. Nah, sedangkan Ganjar itu maraton itu dari perkataannya terkait dengan video porno, kemudian juga apa penolakan terhadap timnas Israel itu cenderung menurun, naik kembali ketika ketika dideklarasikan satu hari sebelum Idul Fitri oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai bakal calon presiden 2024. Dan itu gak jadi masalah karena naik ya. Tapi setelah dideklarasikan itu ada ucapan dari elit Partai PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa Ganjar Pranowo sebagai petugas partai. Nah, ini mulai kembali turun di mana kalimat atau diksi petugas partai itu tidak kurang kurang agak diterima lah oleh masyarakat, seolah-olah kalau kita kan mendengar petugas itu orang yang disuruh dan ditutah-titah lah ya orang lagi petugas gitu, tapi faktanya buktinya 2014 2019 Presiden Joko Widodo itu kan juga petugas partai, tidak sesuai dengan yang kita bayangkan petugas partai ditunjuk-tunjuk oleh Megawati. Buktinya sekarang hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Joko Widodo ataupun juga Megawati dengan Jokowi mampu memperlihatkan kepada publik yang ada satu sisi Jokowi juga bisa melawan bisa memperjuangkan kehendak ataupun juga prinsip yang Pak Jokowi pegang begitu. Jadi tidak sesuai yang kita bayangkan yen petugas partai itu adalah petugas yang disuruh-suruh. Nah, sampai hari ini Pak Ganjar Pranowo itu belum mampu menaikkan kembali elektabilitasnya. Jadi benturan-benturan atau hantaman-hantaman isu itu didapatkan oleh Ganjar Pranowo saat dirinya memiliki elektabilitas yang tinggi. Nah, hari ini saya melihat yang C itu elektabilitas tertinggi kan Pak Prabowo Subianto, mengalahkan Anies, mengalahkan Pak Ganjar Pranowo. Nah, saya tulis dulu ya Prabowo. Nah, ini. Jadi Anies tadi udah, terus Ganjar udah, sekarang Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini sekarang kalau saya lihat beliau itu sedang diserang oleh atau isunya sedang diangkat lagi, sedang digoreng. Satu contoh misal ketika ada satu isu yang melekat di dalam diri Pak Prabowo Subianto, pertama bahwa Pak Prabowo itu berpotensi memiliki masalah hukum terkait dengan insiden 98 yang yang mengakibatkan aktivis hilang, kemudian sehingga dicap bahwa Pak Prabowo merupakan orang atau sosok di balik pelanggaran HAM tersebut gitu. Jadi isu itu melekat di Pak Prabowo di 2000 pemilu-pemilu ketika Pak Prabowo mencalonkan sebagai calon presiden itu selalu diangkat dan hari ini kembali diangkat meskipun saya sebut saja ya namanya Bang Adian Napitupulu. Sekarang saya lihat cuplikannya begini. Kita tulis cita-cita kita, harapan kita masyarakat, keinginan kita untuk calon pemimpin. Misal tidak kita ingin masyarakat yang aman, tidak ada intinya mah kieu nya, simpulna mah. Jadi urang teh lamun hayang dipimpin ku pemerintah ke presiden, teangan presiden anu teu berdarah, lamun masyarakatna hayang aman, ulah aya gesekan, bentrokan dan lain sebagainya, maka pemimpin lagi ulah anu pernah berhubungan dengan kasus HAM gitu, hak asasi manusia. Amih aman jika ayeuna zaman Jokowi kan belum kita dengar hari ini ada tindakan-tindakan kekerasan terhadap ulama. Dulu mah kan tiap pemilu pasti aya ajengan anu ditenggelan ku
kuno jelema gelo gitu. Nah, sekarang kasus yang atau isu atau narasi yang sedang diangkat itu adalah kasus Prabowo Prabowo yang berkaitan dengan HAM. Padahal kan kuluna lamun Pak Prabowo terbukti dengan HAM mah geus terbukti dari dulunya. Tapi lolos wae tiap iya naon tiap pemilu atau tiap tahun gitu pasti aya timna gitu. Tapi kan walau alam ini kan namanya juga politik. Kan saya melihatnya gitu. Kemudian ayeuna teh food estate di mana food estate ini dulu itu digencarkan program pemerintahan era Jokowi hari ini. Nah, yang mengangkat isunya mengatakan bahwa penanggung pelaksananya adalah Pak Prabowo Subianto. Padahal ini kan lamun isu iyo semua kelas saya mau ngejelasin gitu. Padahal Pak Presiden sudah ditegaskan bahwa banyak yang terlibat bukan hanya Menteri Pertahanan, ada Menteri Pertaniannya, juga ada Menteri PUPR-nya gitu. Jadi banyak lamun bab pembebasan lahan ku Menteri Naon gitu, lamun terkait dengan infrastrukturna ku Menteri Naon gitu. Jadi banyak yang terlibat di dia, tapi sekarang tuh seolah-olah yang dibidik adalah Pak Prabowo Subianto sebagai penanggung jawab gagalnya program food estate gitu. Yang ketiga itu adalah terkait dengan usia. Nah ini teh blunder sebetulnya. Usia cawapres di mana kalau tidak salah itu ada kader Partai Gerindra yang melakukan gugatan dengan kader Partai PSI-nya, menggugatan bahwa wakil presiden jangan 40 lah tapi 35. Nah ini tuh sekarang diangkat bahwa blunder masyarakat yang tergabung dalam aliansi advokat aktivis 98 itu aktivis 98 dan peduli hak asasi manusia. Jadi gitu bahwa mereka menggugat calon presiden jangan lebih dari 70 tahun. Nah, ini. Jadi mal mungkin Anies 70 tahun mal mungkin. Kemudian mal mungkin Ganjar Pranowo 70 tahun mal mungkin. Yang memungkinkan usia 70 tahun adalah Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto dan saya kira ini sengaja diolah buruk sangkana saya, husnudona saya untuk kepentingan melawan capres tertentu. Gitu. Kemudian juga yang keempat yaitu kasus pelanggaran museum. Nah, kasus pelanggaran museum ini dilakukan ketika terbaru kemarin bulan Agustus ketika Pak Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari dua partai politik, Pak Erlangga dengan Golkarnya, Pak Zulkifli Hasan dengan Partai Amanat Nasionalnya. Deklarasinya di Museum Pahlawan. Nah, yang menjadi masalahnya adalah Pak museum tersebut secara aturan tidak diperbolehkan untuk kegiatan kampanye politik begitu. Dan ini diangkat sekarang mulai agak sedikit meredup tapi masih ada lah ya tapi presentasinya mulai ada sedikit. Kemudian juga yang kelima kasus Pak Prabowo itu adalah bukan belanja, pembelian pesawat bekas di mana ini dilakukan oleh Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto yang dulu pernah menteri-menteri sebelumnya itu si pesawat iya teh erek dikasih cenah tapi kan saya tak apa walau alam erek dikasih menolak tapi ayeuna mah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Nah ini diangkat kembali jadi baheula wae dulu saja mau dikasih mau diberi tidak mau nah sekarang dibeli gitu nah itu teman-teman jadi kasus-kasus ini saya nganalisana mudah-mudahan salahnya saya nganalisana diangkat ketika si kandidat tersebut memiliki elektabilitas yang tinggi. Nah jika benar analisa saya demikian maka saya berharap Ganjar Pranowo tidak usahlah
berada di apa elektabilitas yang tinggi untuk hari ini gitu, karena nantinya mereka akan mengorek-ngorek kesalahan kekurangan Ganjar Pranowo kalau ada. Kalau tidak ada, mereka akan menyebarkan fitnah gitu. Saya yang khawatirnya itu, ketika fitnah sudah disebarkan, maka susah dibendungnya. Nanti dilawannya eh, apa? Takutnya memecah belah gitu. Kesana aja pang mudah-mudahan sih memang ngelawan kita mah di apa dilawan ku fakta we dilawan ku fakta, tapi kan yang dikhawatirkan saya teh gitu, semua isu-isu ini kalau benar mungkin ada petugas hukumnya ya, misal dari polisi, dari kepolisian, dari pengadilan, atau dari advokat apa khusus misal yang membidanginya gitu. Jadi yang menanganinya, jika tuduhan ini sesuai dengan apa yang dituduhkan, maka proses hukum jelasnya. Tapi kalau eh, berita ini bohong ataupun isu-isu ini hoax, fitnah, sampai kepada saya masyarakat, kemudian saya te tidak mendapatkan fakta selanjutnya atau bukti selanjutnya, hanya sebatas sampai isu yang buruknya saja, kan bahaya. Syukur-syukur kalau saya mendapatkan isu apa ya bahasanya, pembuktian ataupun juga eh ayeuna ka aya fitnah menyerapkan otak saya misalnya, kemudian ada pembanding, kemudian saya bisa memperkuatkan mana yang fakta yang sebetulnya terjadi yang benar, sehingga saya bisa meyakini itu benar gitu. Kalau tidak ada pembanding kan susah. Saya hanya mendapat ayeuna keur aya kuota ya, saya dapat kuota ketika mendapatkan isu korupsi misalnya. Dapat korupsi. Pas aya isu pembanding yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya, kuota saya habis. Sehingga saya tidak mendapatkan informasi pembanding tersebut, maka saya hanya akan menelan kebencian terhadap sosok yang difitnah tersebut. Itu kan bahaya jika ini isu ini fitnah gitu. Nah, itu ke saya, apalagi ke masyarakat gitu. Yang sinyalnya belum tentu stabil, kondisi beli kuotanya jaraknya jauh, kemudian lewat misal di TikTok atau di akun media sosial di Facebook dan lain sebagainya. Ketika habis kuota, kemudian ada fakta baru, hasil fakta yang sebenarnya, hasil dari pengadilan, hasil dari kepolisian dan lain sebagainya. Saya tidak mendapatkan itu, masyarakat tidak mendapatkan pembanding itu kan, selamanya mereka akan terngiang-ngiang di kepala untuk membenci kebencian. Nah, saya berharap gini, lantas yang harus dilakukan Ganjar gimana? Ganjar itu harus seperti Nahdlatul Ulama. Jadi elektabilitasnya tinggi, Nahdlatul Ulama, pengikutnya banyak, loyalisnya kuat, solidaritasnya kuat, dihantam isu apapun nggak rusak NU. Malah kalau menurut sesepuh NU, siapa saja yang ingin merusak NU, maka justru dia yang akan rusak gitu. Dan sampai hari ini NU itu masih kuat, masih solid gitu. Isu apapun yang menyerang NU, yang memfitnah, kemudian yang ingin memecah belah gitu. Nah, kenapa Ganjar harus seperti NU? Ya itu tadi. Kalau Banser kan dihantam habis-habisan, apa isunya naik turun gitu ya. Ketika berbuat baik naik, ketika kalau NU enggak. Sampai hari ini Anies ingin bersanding wakilnya NU, maka ada isu, ada berita bahwa Anies ingin meminang Hovipah, kemudian Yeni Wahid, kemudian Yeni Wahidnya ditolak oleh kader Demokrat. Artinya NU itu dibutuhkan gitu. Kemudian Prabowo juga demikian. Prabowo ingin menggandeng tokoh NU. Buktinya sama Gus Muhaimin dari awal mula deklarasi. Kemudian Ganjar Pranowo juga sama. Butuh dorongan dari kader Nahdlatul Ulama. Karena demikian NU itu kalau kata Dr. Burhanuddin Muhtadi itu
90 juta itu mayoritas pemilih itu mengaku berafiliasi memiliki kedekatan dengan NU begitu, baik NU yang struktural ataupun NU yang kultural. Nah, jika kepribadian Ganjar Pranowo bisa seperti Nahdlatul Ulama, bisa seperti NU, nama NU gitu, berat, memang berat, pasti berat, karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mendirikan NU, saya yakin berdarah-darah, berat. Dihantam apapun Ganjar Pranowo ketika terbentuk karakternya sudah seperti NU, maka saya kira yakin Ganjar mau diserang dari kiri, mau diserang dari kanan, mental yakin. Nah, eh, Ganjar Pranowo bisa mendapatkan itu semua jika Ganjar Pranowo berguru kepada tokoh NU, berguru kepada alim ulama, cendekiawan NU yang tahu dan persis betul bagaimana memperjuangkan para ulama mempertahankan NU itu. Dan saya kira ini gak pernah disampaikan oleh analis manapun ya. Saya iya hati-hati menyampaikan, takut ada diksi yang salah, karena saya belajar kan ningali realita ayeuna tadi banyak sekali gugatan-gugatan yang dilakukan, kemudian juga berita-berita yang diserang ke Pak Prabowo. Hari ini ke Anies dan ke Ganjar itu sedang libur dulu, seolah-olah ada sih, memang masih ada, tapi angkanya kecil, tidak sebesar ketika Ganjar elektabilitasnya di atas, dan tidak sebesar ketika Anies berada di atas. Sekarang itu persentase terbesar itu isu itu sedang ke Prabowo Subianto. Bahkan terbaru, saya barusan sebelum Isa itu ada kelompok aktivis 98 dan naon gitu, dan HAM dan peduli HAM kalau nggak salah itu sedang melakukan gugatan akan duka sedang, melakukan gugatan bahwa calon presiden itu maksimal usianya 70. Saya prihatin, saya resep ke Ganjar, resep ke Anies, resep ke Prabowo, kan memang cenderung lebih resep ke Pak Ganjar, tapi masih dalam koridor yang normal, tidak membabi buta bahwa ketika ada isu yang belum jelas, kemudian juga narasi yang kurang bermanfaat, saya kira saya masih bisa membatasi hal itu. Ya kalaulah saya over misal lebih nyambejaan kabejaan itu hoax, itu fitnah, faktanya ini kali tulis teman-teman di kolom komentar. Kalau nanti saya melakukan analisa-analisa yang kurang begitu tepat atau tidak sesuai dengan faktanya. Tapi kan kalau analisa mah berbicara terkait dengan kemungkinan-kemungkinan kan, yang termasuk ini eh, berbicara terkait kemungkinan gitu. Jadi bisa saja saya salah. Hanya kebetulan misalnya ketika Ganjar isuna diangkat bukan ada niatan menyerang, tapi karena memang kebetulan, bisa saja memang. Tapi kalau saya analisa dari fase ke fase sampai per hari ini bulan Agustus, saya kira kemungkinan itu mendekati benar gitu ya. Dan saya akan nunggu nih sekuat apa dan sekebal apa Pak Prabowo Subianto dihantam berbagai macam isu sehingga mampu mempertahankan elektabilitasnya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya sih tidak berharap masukan ini didengar oleh Pak Ganjar, tapi saya hanya mengekspresikan apa yang saya pikirkan, apa yang saya ingat, apa yang saya rasakan. Mudah-mudahan tepat gitu, bahwa satu-satunya menurut saya hari ini yang memiliki kekuatan yang cukup luar biasa, masif, kemudian juga istiqomah adalah nama NU. Jadi Ganjar harus, jadi Ganjar lamun geus jiga NU teh fitnah tigigir, ti luhur, ti iya tigigir kata, ya ti luhur, ti handap. Insyaallah kuat integritas yang merenanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.